Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, semoga sehat selalu. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan karunia-Nya lah kita dapat mempresentasikan materi kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak Agus selaku Guru Pendidikan Agama Islam kelas 12 AKL 1. Perkenalkan, nama saya Siska Cornelia sebagai perwakilan dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan materi mengenai semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1 yang terdiri dari Adrian Maulana Saputra, Amelia, Eza Alfi Syahrina, Ima Kurniati, Priscilia Imelda Francisca, dan saya sendiri Siska Cornelia. Adapun bagian-bagian yang akan kami bahas pada presentasi kali ini yaitu menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada hari akhir, periode hari akhir, hakikat beriman kepada hari akhir, hikmah beriman kepada hari akhir, dan yang terakhir menyajikan kaitan antara beriman kepada hari akhir dengan perilaku jujur, bertanggung jawab, dan adil. Yang pertama, yaitu menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada hari akhir. Hari akhir menurut bahasa artinya hari penghabisan. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 177. Juga disebut hari pembalasan dalam Quran Surat Al-Fatihah ayat 4. Adapun menurut istilah, hari akhir adalah hari mulai hancurnya alam semesta berikut isinya dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari akhir juga disebut hari kiamat, yaitu hari penegakan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seadil-adilnya. Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 3. Kebenaran akan datangnya hari akhir dapat ditemukan melalui kajian ayat-ayat Al-Quran, ilmu pengetahuan, dan panca indera. Melalui kajian akan kebenaran adanya hari akhir, kalian dapat menghayati akan nilai-nilai keimanan kepada hari akhir. Berikut ini akan disajikan informasi terkait dengan hari akhir menurut ketiga sudut pandang tersebut. 1. Hari akhir menurut Al-Quran. Hari akhir atau hari kiamat menurut Al-Quran dapat dibagi menjadi dua, yaitu A. Kiamat Sugro. Kiamat Sugro adalah peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk, termasuk manusia yang bersifat lokal dan individu. Sebelum terjadi hari kiamat, mereka yang telah mati mengalami proses awal kehidupan akhirat yang disebut alam barzakh. Alam barzakh adalah alam yang menjadi batas antara alam dunia dan alam akhirat. Pada masa itu, roh manusia sudah menyadari akan kebenaran janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan kepada mereka yang jahat sudah diperlihatkan neraka dan siksaannya. Peristiwa-peristiwa yang harus diimani yang akan terjadi sesudah mati antara lain sebagai berikut. 1. Fitnah kubur, yaitu beragam pertanyaan yang diajukan kepada orang yang meninggal tentang Tuhannya, agamanya, nabinya, imannya, dan kiblatnya. Yang kedua, siksa dan nikmat kubur. Siksa kubur diperuntukkan bagi orang yang zalim, munafik, kafir, dan musyrik. Sedangkan nikmat kubur diperuntukkan bagi orang yang baik amal ibadahnya di dunia. B. Kiamat Kubro. Kiamat Kubro adalah peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Dalam Quran Surat Az-Zalzalah ayat 1-5 dijelaskan peristiwa terjadinya kiamat dimulai dengan datangnya gempa yang sangat dahsyat. Dalam Quran Surat Al-Qari'ah ayat 1-5 dijelaskan keadaan manusia bagaikan anai-anai yang bertebaran dan gunung-gunung bagai bulu yang dihambur-hamburkan. 2. Hari kiamat menurut ilmu pengetahuan. A. Menurut geologi. Bumi terjadi dari gas yang berputar. Setelah diam, gas itu menjadi dingin. Maka gas yang berat mengendap ke bawah dan yang ringan berada di atas. Melalui proses evolusi yang lama sekali, gas bagian luar mengeras menjadi batu, kerikil,
pasir, dan sebagainya. Sedangkan bagian tengah masih panas. Zat panas bercampur lava lahar, batu, dan pasir panas. Bumi beredar karena adanya daya tarik matahari terhadap bumi berkurang. Akibatnya, bumi akan bergeser dari matahari sehingga putaran bumi semakin cepat dan akan mengalami nasib seperti meteor. Menurut teori fisika, letak matahari adalah 149.597.870,7 km jauhnya dari bumi. Sinar matahari sampai ke bumi selama 8 menit 20 detik. Garis tengah matahari sama dengan 1,4 juta kilometer dan luas permukaannya 616 dikali 1010 km sama dengan 622.160 km. Menurut ahli fisika, energi matahari dipancarkan ke angkasa dan sekitarnya 5,7 kali 1027 kalori sama dengan 5.853,9 kalori per menit dan mampu menyala 50 miliar tahun dengan panas 15 juta derajat Celcius. Kalau suatu ketika matahari tidak muncul atau cahayanya redup karena tenaga atau sinarnya habis, maka tidak ada angin dan awan yang berakibat hujan tidak akan turun. Selanjutnya gunung-gunung akan meletus, ombak bergulung-gulung, air laut naik sehingga hancurlah bumi ini. 3. Bukti indrawi terjadinya hari akhir. Imam At-Tabari dan Ibnu Katsir berpendapat bahwa telah diperlihatkan peristiwa-peristiwa yang menakjubkan di dunia sebagaimana berikut ini. A. Peristiwa pembunuhan yang dipermasalahkan oleh Bani Israel akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya dengan perantara daging sapi yang dipukulkan ke tubuh orang yang terbunuh. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 72-73. B. Peristiwa Nabi Ibrahim dan burung-burung yang dicincangnya, kemudian diletakkan di tiap-tiap bagian di atas bukit, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Panggillah, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan segera." Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 260. Kedua informasi di atas telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Keduanya merupakan informasi historis atau sejarah tentang peristiwa yang pernah terjadi dan menjadi bukti secara indrawi bahwa kiamat pasti akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selanjutnya saya Priscilla Imelda Francisca akan menjelaskan materi mengenai periode hari akhir. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung ke materinya. Setelah alam semesta hancur secara total dan kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala berakhir, maka mulailah manusia menjalani tahapan kehidupan baru, yaitu proses menuju alam baka. Nah, tahapan tersebut akan saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada Yaumul Ba'ats. Sesudah hancur dan musnahnya alam semesta, termasuk manusia, terjadilah hari kebangkitan. Nah, hari kebangkitan inilah yang disebut proses dibangkitkannya seluruh makhluk dari alam kubur. Yang kedua, Yaumul Hasr. Yaumul Hasr yaitu hari berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kuburnya masing-masing. Kemudian, semua manusia digiring ke tempat yang lebih luas, yaitu padang mahsyar atau tempat berkumpul. Yang ketiga, ada buku catatan. Setiap manusia di alam mahsyar mempunyai buku catatan atau kitab perjalanan hidup yang sudah dicatat malaikat Raqib dan malaikat Atid. Nah, kitab catatan ini berisi semua perbuatan dan perkataan manusia sewaktu hidup di dunia. Yang keempat, Yaumul Hisab dan Mizan. Yaumul Hisab adalah hari ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan semua amalan di akhirat untuk dihisab. Segala dosa besar dan kecil dihitung dengan seksama dan teliti. Ketika amalan mereka dihitung, anggota tubuh mereka ikut menjadi saksi. Nah, tahapan selanjutnya adalah Mizan. Mizan adalah timbangan yang adil berisi kebajikan dan kejahatan yang telah diperbuat setiap manusia. Setiap orang ditimbang amalnya dengan seadil-adilnya. Yang kelima, As-Sirat. As-Sirat adalah jembatan yang terbentang di atas neraka menuju surga. Mudah atau sulitnya melewati As-Sirat itu tergantung kepada amal setiap manusia. Yang keenam, Yaumul Jaza. Yaumul Jaza yaitu suatu hari ketika semua manusia akan menerima balasan Allah SWT. Balasan yang diterima seseorang sesuai dengan amalnya selama ia hidup di dunia.
Ketujuh, balasan perbuatan baik dengan surga. Setelah seluruh manusia dihisab dan melalui timbangan, mereka diberikan balasan yang sesuai dengan amal perbuatannya. Pada saat itu terbagilah manusia menjadi dua golongan. Adapun bagi mukmin yang bertakwa kepada Allah SWT pasti akan menerima balasan yang setara, yaitu berupa surga. Surga disediakan Allah SWT sebagai karunia kepada hambanya. Yang kedelapan, balasan perbuatan buruk dengan neraka. Adapun orang yang selama hidup di dunia lebih banyak mengerjakan perbuatan jahat, maksiat, tercela, dan kafir terhadap Allah SWT, kufur terhadap ajaran dan nikmat Allah SWT, maka akan menerima balasan yang sesuai dengan apa yang telah dia kerjakan pula, yaitu neraka. Hakikat beriman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima, yang harus diyakini oleh setiap umat Islam. Segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia, baik maupun buruk, akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Oleh sebab itu, keimanan kepada hari akhir hendaknya dijadikan alasan utama untuk menyadarkan diri agar selalu taat kepada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak ayat dan hadis yang memerintahkan kita agar meyakini datangnya hari akhir. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat Al-Baqarah ayat 2, yang artinya, dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya hari akhir. Kemudian, dalam percakapan Rasulullah SAW dengan malaikat Jibril yang panjang tentang iman, Islam, dan insan, beliau bersabda, "Kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan hari akhir, dan percaya takdir baik dan buruk." Hadis riwayat Muslim. Dalam ayat di atas ditegaskan bahwa meyakini adanya hari akhir merupakan salah satu ciri orang beriman. Adapun dalam penggalan hadis di atas, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa hari akhir sebagai salah satu perkara yang wajib diyakini, yang kemudian disebut rukun iman. Iman kepada hari akhir berarti percaya dengan penuh keyakinan bahwa kehidupan yang kekal hanyalah di akhirat. Hikmah beriman kepada hari akhir. Semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lahir di dunia mempunyai hikmah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan waktu sesuatu sia-sia belaka tanpa tujuan dan hikmah di dalamnya. Di bawah ini beberapa hikmah iman kepada hari akhir. 1. Muncul rasa kebencian yang dalam kepada kemaksiatan dan kebejatan moral yang mengakibatkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan di akhirat. 2. Menyejukkan dan menggembirakan hati orang-orang mukmin dengan segala kenikmatan akhirat yang sama sekali tidak di alam dunia. 3. Senantiasa tanaman kecintaan dan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengharapkan maunahnya pada hari itu. 4. Senantiasa termotivasi untuk beramal baik dengan ikhlas. 5. Senantiasa menghindari niat-niat yang buruk, apalagi melaksanakan. 6. Menjauhkan diri dari asumsi-asumsi yang mengkiasikan apa yang ada di dunia ini dengan apa yang ada di akhirat. 5. Penyajian kaitan antara beriman kepada hari akhir dengan perilaku jujur, bertanggung jawab, dan adil. Makna kemenangan dan sukses dunia dan akhirat adalah kita perlu menelusuri motivasi diri kita yang paling dalam. Sukses itu ada yang bersifat jangka panjang dan ada yang bersifat jangka pendek. Sukses jangka panjang adalah kesuksesan negeri akhirat, adapun jangka pendek adalah kesuksesan hidup di dunia. Keyakinan akan adanya hari akhir membawa konsekuensi bahwa hidup di dunia bukanlah akhir dari kehidupan, melainkan awal dari kehidupan yang panjang. Siapapun orang yang pada akhirnya akan meninggal dunia, sungguh setiap yang berjiwa akan merasakan kematian. Sukses yang bersifat jangka panjang adalah kesuksesan negeri akhir. Kesuksesan ini yang harus diraih dengan melakukan kebiasaan efektif
melakukan kegiatan-kegiatan positif dalam kehidupan dunia, khusus banyak melakukan amal kebaikan sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran. Keimanan kepada hari akhir juga memiliki kekaitan dengan perilaku jujur, bertanggung jawab, dan adil. Karena dengan memiliki keimanan yang teguh akan adanya hari akhir dan pembalasan di akhirat, akan menimbulkan kesadaran bahwa semua perbuatan yang dikerjakan selama di dunia akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, segala setiap dan perilaku kita harus searah dengan tuntunan agama, menyadari bahwa manusia itu sangat kecil di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga terhadapkan dapat menghilangkan sifat takabur atau bohong dalam dirinya, selalu berusaha melakukan amal salih, bersifat jujur, dan menghindari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang berfirman dan mengerjakan keajaiban mereka itu adalah sebaik-baiknya makhluk, balasan mereka di sisi Tuhan mereka ia surga dahlan yang mengalir di bawah sungai-sungai kekalan di dalam selama-lamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. QS.9878. Jika kalian mencermati ayat ini, jelas nyatanya bagi kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan prediksi makhluk yang baik dan berkualitas bagi mereka yang beriman akan hari akhir melainkan kegiatan atau bekerja selama hidup dengan penuh tanggung jawab, adil, dan jujur. Demikian perbuatan baik selama di dunia akan dibalas di akhirat dengan surga Aden. Dengan beriman kepada hari akhir akan mendorong seseorang untuk melakukan kebiasaan diri dengan akhlakul karimah, seperti mawas diri, rendah hati, peduli kepada sesama, dan selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dilakukan dengan ibadah seperti sholat maupun dengan ibadah sosial. Ibadah sosial yaitu semua kegiatan yang bermanfaat bagi sesama dan akan termotivasi untuk selalu berperilaku jujur, bertanggung jawab, dan adil. Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada presentasi kali ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan. Dengan ini, presentasi kali ini saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.